Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang kami hormati Miss Yusri Jannah, SKM MPD selaku Ketua Yayasan Alam Semesta. Kemudian segenap tim dari LRC, Lendonopo Research Center, yang hari ini sudah bertugas. Kemudian yang kami banggakan semua, ayah bunda ya yang tidak henti untuk belajar, untuk terus menggali ilmu. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan untuk datang ke majelis ilmu ya dengan tema yang sangat menarik pada pagi hari ini ya. Salawat beserta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya di hari Jumat ini. Kita perbanyak salawat ya. Semoga kita termasuk umatnya yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Amin, kita amin. buka dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk menambah keberkahan kita pada pagi hari ini, kita akan dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Mr. Yajid. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih Miss Nindi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya buat melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. Terima kasih. Astagfirullahaladzim. Terima kasih banyak Mr. Yajid. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan keberkahan pada pagi hari ini dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah ya Bunda. Apa kabarnya semua? Sehat?
Alhamdulillah sehat nih. Alhamdulillah, Masya Allah, masih semangat ya. Mungkin saya akan mereview lagi ya. Ini memang merupakan season kedua dari episode keempat. Setelah sebelumnya kita sudah banyak mempelajari terkait dengan kurikulum akhlak, kemudian penerapan kurikulum rumah seperti apa. Terakhir kemarin kita mempelajari terkait dengan manajemen rumah seperti apa. Nah, pada hari ini sangat seru sekali nih Ayah Bunda ya. Kalau di sekolah alam memang kita sudah terbiasa menggunakan belajar bersama alam kayak gitu ya. Tapi untuk penerapannya di rumah seperti apa sih? Tentu kita semua penasaran sekali nih pada materi di pagi hari ini. Namun sebelumnya saya akan membacakan profil dari pembicara pada pagi hari ini yang sangat luar biasa ya. Ayah Bunda mungkin sudah mengenal beliau ya. Kalau misalnya di SOU ya sudah tidak asing lagi. Ini merupakan ibu yang sangat luar biasa ya. Saya akan membacakan CV-nya terlebih dahulu ya. Di sini beliau bernama Yuni Atik ya, bisa dipanggil Miss Yuntik ya. Kemudian saat ini beliau memiliki 3 orang anak ya. 2 anak sudah bersekolah dan 1 lagi masih di dalam kandungan. Didoakan ya Bunda ya, semoga sehat dan lancar selalu. Kemudian aktivitasnya saat ini fokus berkecimpung di dunia pendidikan. Saya akan membacakan riwayat pendidikannya. Beliau bersekolah di SMA Negeri 1 Malang, kemudian mengambil jurusan Teknik Industri Pangan ya di Universitas Brawijaya. Kemudian pengalamannya sudah banyak sekali nih Ayah Bunda ya terkait dengan pengajaran ya. Jadi guru privat, klub sains, kemudian pernah juga menjabat kepala sekolah TK School of Universe pada tahun 2012, kemudian menjadi kepala sekolah SD pada tahun 2015, hingga saat ini beliau menjadi fasilitator di SD dan menjadi tim pengembang juga di kurikulum ya. Dan banyak sekali sudah memberikan materi kepada peserta akar alam. Begitu, mungkin kita sambut dengan meriah Miss Yuni Atik. Miss Yuntik, apa kabar Miss Yuntik? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sudah siap untuk sharing pada pagi hari ini? Insya Allah. Insya Allah. Oke. Kepada Miss Yuntik, kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih banyak Mas Nindi atas waktunya dan sudah diperkenalkan lagi ya. Baik, sebelumnya saya mau mengucapkan salam dulu nih kepada ayah. Ada ayah nggak ya? Bunda aja ya. Ada kali ya. Bunda banyak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kedengaran enggak? Suara saya kedengaran bunda-bunda semuanya? Sekarang udah lebih baik, Miss. Oh, baik. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini yang mendung ya kalau di FOI. Tapi semoga cerah di tempat yang lain. Walaupun mendung tidak undang semua kita untuk belajar. Atas segala nikmat iman, nikmat sehat, nikmat waktu sehingga memberi kesempatan pada kita semua untuk bersua dan bersilaturahim bersama bunda-bunda di sini semuanya ya. Salawat serta salam senantiasa tak lupa terus kita curahkan kepada guru teladan kita utama Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menghantarkan kita semua bisa mengenal Allah, bisa mengenal ilmunya Allah sehingga kita semakin cinta dan bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelumnya saya menyapa dulu nih. Kalau hari ini saya dengan orang tua murid saya mungkin sudah kalau temu kangen enggak ya Miss Nindi ya, tapi Sering ketemu beda, gitu ya. beda sekarang ya. Iya. Sharing ilmu. Kalau dengan orang tua yang mungkin sudah lama mengenal saya, salam kangen buat bunda-bunda yang belum berkenalan dengan saya atau belum kenal belum berkenalan. Salam kenal dari saya seperti itu. Semoga apa-apa yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi pembelajaran buat saya pribadi khususnya semakin meningkat dan tentunya saya pengen lebih banyak sesi sharingnya ya Miss Nindi ya. Betul sekali. Itu. Langsung saja ini? Ya, langsung Miss Yuntik. Udah nggak sabar nih sepertinya Sudah ya nggak Bunda. sabar ya.
Dipegang aja. Oke. Baik, pada kesempatan kali ini ada share screen? Di sana ada share screen nggak ada, Pak? Oh, tapi kelihatan di situ ya? Oh, sudah. Baik. Oke, untuk pagi hari ini saya diberi amanah untuk menyampaikan tentang metode khas sekolah alam yang bernama Belajar Bersama Alam atau BBA. Tentunya bagi orang tua murid yang sudah lama di SOU atau memiliki anak yang sekolah di SOU sudah tidak asing lagi ya. Harapannya tidak asing ya. Atau mungkin ternyata lupa. Nah, hari ini kita ingatkan kembali seperti itu. Baik. Alam tak kembang menjadi guru. Peribahasa Minangkabau ini memang dibangun atas dasar keyakinan bahwa semua ilmu pengetahuan dipelajari manusia dari proses penciptaan alam semesta. Nah, kalau kita merujuk dari surat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 164, ini adalah menjadi landasan di sekolah alam ya Bunda semuanya, yang selalu almarhum Abang Lendonovo berikan kepada kita semua bahwa segala sesuatunya harus bermula dari apa yang disampaikan di Al-Quran. Seperti itu. Kenapa Abang Lendonovo itu mengambil peribahasa Minangkabau alam tak kembang menjadi guru? Alam terkembang itu adalah menjadi guru utama kita, karena memang di Al-Quran pun Allah sudah memerintahkan itu ya, sebagaimana di surat Al-Baqarah 164. Saya bacakan artinya sambil kita memikirkan dan mereview kembali tentang ayat-ayat Allah. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. Dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Oke, next. Nah, apa itu belajar? Nah, ini saya ilustrasikan belajarnya kayak karena di rumah ya temanya. Jadi ayah, bunda, dan kedua anaknya sedang asik sama-sama saling belajar tentunya ya. Nah, belajar. Seperti biasa ya, kita akan mengkaji dulu dari ayat Al-Quran. Di surat Al-Jasiyah ayat 13 disampaikan, dan dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, sesungguhnya sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Sama Allah dikuatkan lagi di surat Al-Anbiya ya potongannya. Dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan menjadi rahmat bagi semesta alam. Ini yang menjadikan dasar bahwa dalam sebuah proses belajar itu kita tidak hanya sekedar belajar, tapi ada tujuan utama yang kita inginkan dari diri kita maupun dari anak-anak kita tentunya ya Bunda ya. Bahwa tujuan akhirnya itu apa? Bisa menjadi rahmat, penebar rahmat. Rahmat yang sangat luas yang memberikan kemanfaatan bagi diri sendiri dan lingkungannya. Dan bukan menjadi perusak. Kalau kita kuatkan di hadis riwayat, salah satu saya ambil dari hadis riwayat Bukhari Muslim, banyak sekali sebenarnya hadis-hadis tentang penguatan pentingnya belajar ya. Tapi belajar itu jangan hanya melihat tujuan dunia saja. Kalau bisa memang dua-duanya harus seimbang. Diusahakan seperti itu. Sebentar, saya baca dulu hadisnya. Barang siapa menginginkan soal-soal yang berhubungan dengan dunia, wajiblah ia memiliki ilmunya. Dan barang siapa yang ingin selamat dan berbahagia di akhirat, wajiblah ia mengetahui ilmunya pula. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, wajiblah ia memiliki ilmu kedua-duanya pula. Yang artinya bahwa memang belajar itu menjadi sebuah kebutuhan, bahkan kalau di Islam sendiri menjadi sebuah kewajiban yang harus kita tanamkan dalam diri dan anak-anak kita tentunya. Karena apa Bunda? Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, dan pemilik masa depan hanyalah bagi orang-orang yang senantiasa terus belajar. Karena kita tahu sendiri ya, dunia itu berubah, bahkan sampai hari ini pun berubah. Ketika Allah kasih ujian corona dengan Omikron yang baru, yang ternyata kita harapannya kan sudah selesai dalam 2 tahun ya Miss Nindi ya. Tapi ternyata Allah masih belum memberikan
mencabut virusnya. Akhirnya sampai hari ini pun dengan adanya pandemi ini banyak sekali perubahan tatanan di dunia seperti itu. Nah, kemudian masuk ke alam. Tadi berkaitan dengan latar belakang belajar. Sekarang ke alam ya, Miss. Next. Nah, dikaitkan dengan sekolah alam yang nanti tentunya harapannya bisa diterapkan di rumah juga. Bagi yang memang sudah terbiasa mengenal sekolah alam, bagi yang bunda-bunda belum, semoga ini menjadi inspirasi. Alam pada kata sekolah alam mempunyai dua makna, yaitu alam sebagai pengalaman dan alam sebagai semesta alam, makhluk, dan segala sesuatu yang diciptakan Allah. Oleh karena itu, pada proses pembelajaran sekolah alam selalu mengedepankan bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Pengalaman menggali alam semesta, makhluk, dan segala sesuatu yang ada di sekitarnya maupun berbagai kejadian yang ada di sekitarnya. Maka kita menyebutnya di sini disebut dengan belajar bersama alam atau disingkat BBA, seperti itu. Next. Mengutip dari filosofi kami tentang alam takambang menjadi guru tadi ya, alam takambang. Maka saya menambahkan sedikit dari guru kita ya, guru nasional kita, Ki Hajar Dewantoro pun menyampaikan dalam kata-kata bijaknya, jadikan setiap tempat sebagai sekolah dan jadikan setiap orang sebagai guru. Tentu ini sudah tidak asing lagi ya buat kita semua, bahwa memang segala sesuatu yang ada yang kita pijak itu sebenarnya adalah sekolah, ruang pembelajaran buat kita. Dan apa-apa yang kita temukan yang berkaitan dengan makhluk Allah, manusia, itu adalah guru kita. Selama apa yang disampaikan itu adalah kebaikan. Maka di sekolah alam pun menekankan alam itu menjadi tempat pembelajaran yang sangat baik, terbaik untuk mengasah seluruh potensi yang ada di dalam diri anak didik ya. Maka itu juga bisa kita terapkan di rumah. Sebenarnya secara tidak langsung sudah diterapkan di rumah gitu ya. Bagaimana bisa merangsang potensi akal, ruhiyah jiwanya, fisiknya, jasadiahnya, dan lain sebagainya. Maka belajar dapat berlangsung sukses hanya dengan lingkungan yang memanusiakan manusia. Artinya bagaimana bisa menghargai fitrah kemanusiaan yang memang Allah berikan ke dalam penciptaan manusia itu sendiri. Yang kedua, menerima segala perasaan-perasaan anak. Karena setiap ilmu akan diproses secara pribadi oleh anak-anak secara unik. Sehingga totalitas kasih sayang dan penerimaan anak apa adanya akan melejitkan kemampuannya. Nah, ini yang harus menjadi titik tekan kita semua sebagai seorang ibu tentunya, baik ayah juga ya, tidak melupakan ayah ya, jangan sampai menjadi tanggung jawab ibu. Betul. Bahwa anak itu harus dilihat unik, harus dilihat sesuai apa adanya dia, dilihat kemampuan yang paling dia optimalkan, tentu tanpa melupakan mungkin ada kelemahan-kelemahan, tapi jangan menjadikan kita menjadi fokus pada kelemahan, akhirnya hanya fokus kepada mengurangi fokus kekuatan pada anak itu sendiri. Melejitkan yang sudah ada, merangsang yang masih kurang, seperti itu prinsipnya. Bersama, belajar bersama alam. Maka bersama itu adalah artinya tidak sendiri, bersama-sama, togetherness. Jadi saling, ada rasa saling ketergantungan. Maka di sekolah alam itu yang menjadi prinsip kita dalam proses belajar adalah belajar dulu dengan melakukannya. Setelah itu ketika anak-anak sudah melakukannya, anak-anak akan mendapatkan pembelajaran dari sebuah pengalaman. Maka di sini disebut metode khas sekolah alam, seperti itu. Nah, dalam proses pembelajaran secara umum, bahkan dalam kehidupan sehari-hari, ayah dan bunda tentunya, sebenarnya ini sudah kita lakukan ya. Cuman mungkin kalau di sekolah alam itu sudah diistilahkan. Padahal dalam proses berkehidupan, maksudnya dalam proses sehari-hari di rumah itu sebenarnya bisa jadi memang sudah kita lakukan. Jadi ada beberapa proses pembelajaran yang kita istilahkan itu ada 4. Yang pertama belajar di alam, kedua belajar dengan alam, yang ketiga belajar pada alam, dan yang keempat belajar bersama alam. Nah, apa ini perbedaannya? Coba kita ulik satu-satu ya. Belajar di alam. Nah, ini ilustrasinya ya. Kalau belajar di alam ini biasanya kalau kita melihat
institusi yang namanya sekolah ya. Belajar di alam ini biasanya gurunya itu mengajak anak-anaknya belajar. Ini contohnya belajar tentang cacing. Ini gurunya mengajak anak-anak untuk keluar kelas. Yang pertama. Keluar kelas. Nah, nanti guru-gurunya meminta anak-anaknya membaca buku tentang cacing. Setelah itu disuruh ngerjain tugas. Nah, ini belajar di alam ya. Itu gambarnya ya. Jadi gurunya mengajarnya di Alam. lapangan rumput ya, biar sejuk gitu, enak gitu ya, biar nggak bosen ya. Jadi seperti itu. Nah, itu disebut belajar di alam. Yang kedua, belajar dengan alam. Masih belajar tentang cacing. Bedanya, ibu guru atau orang tua ini mengambil cacing beneran, mengambil cacing yang sesungguhnya, menyediakan, dimasukkan dalam toples. Kemudian anak-anak disuruh mengamati, menyentuh, merasakan. Tapi si guru ini tidak menjelaskan lanjut. Tetap dengan ujian langsung. Artinya, oke, kita sudah belajar cacing, silakan dibaca lagi. Setelah itu kita mengerjakan worksheet atau mengerjakan LKS seperti itu. Nah, ini masih belajar dengan alam. Kenapa dengan? Karena cacingnya kebawa ke kelas. Bisa di kelas atau bisa di luar kelas seperti itu. Jadi gurunya sudah berupaya mencari cacing yang sesungguhnya. Kalau yang pertama tadi baru pindah tempat aja ya, Miss ya. Kalau sekarang bisa pindah tempat, bisa di kelas, bisa di ruangan, tapi cacingnya ada, cacing yang sebenarnya ada. Yang ketiga, Miss, belajar pada alam. Nah, belajar pada alam ini tingkatannya lebih naik lagi, Miss Nindi. Jadi gurunya menyediakan cacing yang sebenarnya bisa dilakukan di luar maupun di ruangan, tapi gurunya merefleksi dan mengulik cacing ini dengan seutuhnya. Jadi anak-anak itu nggak langsung mengerjakan tugas gitu ya. Jadi ada momen di mana anak-anak tuh wow, oh ya, jadi ada momen diskusi, observasi cacing secara mengamati yang dibawa oleh gurunya atau orang tua tentunya nanti ya. Ini masih open mind tentang di sekolah ya, Miss. Nah, di sini anak-anak menyentuh, melihat, setelah itu berdiskusi. Nah, ini lebih baik lagi sebenarnya. Apakah yang tadi tidak lebih baik? Bukan tidak lebih baik, tapi tingkatannya masih sederhana. Tahapannya berbeda ya. Tahapannya berbeda. Jadi rasa keinginan tahuan anak-anak itu terbatas. Tapi di sini anak-anak akhirnya menjadi sebuah penasaran seperti itu ya. Next, Miss. Nah, sebenarnya foto-foto sekolah alam ada, cuman saya yang mengulik tentang cacing belum ada ya. Jadi saya ngambil dari foto orang luar. Nah, inilah yang menjadi metode khas sekolah alam, Miss Nindi, yang semoga bisa diterapkan di rumah juga. Belajar bersama alam itu adalah gurunya mengajak anak-anak untuk benar-benar mencari cacing di luar, menguliknya, mengumpulkannya. Setelah itu diikatkan dengan basic kompetensi. Tapi guru juga membuat refleksi tentang cacing, membahas tentang cacing. Terus apa manfaatnya, apa kekurangannya, atau apa yang terjadi jika tidak ada cacing. Jadi ada proses dialog di situ ya. Dan ini pasti dilakukan di luar, tidak mungkin dilakukan di dalam kelas. Jadi anak-anak diajak untuk melakukan, mengeksplor lingkungan untuk mencari cacing dengan sendirinya. Mau dia dapat atau tidak, yang penting sudah diajak keluar. Setelah itu baru ada sebuah diskusi dan refleksi. Pembelajaran utama dari sekolah alam selain melakukan adalah merefleksi dari sebuah kegiatan. Kenapa direfleksi? Karena dari refleksi itulah kita kaitkan dengan yang namanya penciptaan. Dikaitkan dengan ayat-ayat Allah. Harapannya dari pembelajaran hari itu, saat itu, anak-anak bisa memaknai lebih, tidak hanya sekedar cacing ya, tapi siapa sih di balik penciptaan cacing ini? Maka tentunya adalah Allah, seperti itu. Next. Nah, saya cepat aja nih ya. Dalam proses belajar bersama alam yang kita kembangkan di sekolah alam, sama? Oke. Itu ada 5 metode, bukan 5 metode ya, ada 5 cara yang bisa dipakai semuanya, atau bisa satu, tapi yang baik semuanya kalau bisa ya. Nah, kalau di sekolah alam kan memang sudah terkonsep semuanya dipakai ya. Nah, yang pertama itu penggalian potensi sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Jadi yang terdekat. Tapi di sini pun ada leveling ya, Miss ya, kalau di sekolah ya.
anak TK itu sampai sejauh mana, nanti anak SM sampai sejauh mana sih, seperti itu. Itu kalau di sekolah. Memang kalau di rumah disesuaikan dengan kondisi perkembangan Usianya juga usia ya. anak-anak. Jadi Bunda, memang kita sebagai orang tua tentu memang harus ya mau nggak mau mengikuti perkembangan anak itu harusnya sampai sejauh mana. Tidak hanya dari sekedar akademis saja. Yang kedua, penggalian budaya dan kearifan lokal. Nah, ini kan kalau di sekolah kan kenapa setiap akhir semester 2 selalu ada Culture Day ya, Culture Day. Terus apa itu kearifan lokal? Kearifan lokal adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan yang khas yang ada di dalam sebuah budaya tertentu. Kenapa dikatakan kearifan? Artinya itu kebijakan atau kebaikan yang harus kita ambil. Nah, di sekolah alam kita dibiasakan untuk menggali tidak hanya sekedar budaya, Miss Nindi kan, tapi kearifan lokal di budaya tersebut itu apa? Betul. Kebijaksanaan yang baik yang bisa kita ambil itu apa? Nah, ini bisa juga diterapkan di rumah ya, sangat bisa. Nanti kita kasih caranya. Yang ketiga, yang namanya belajar bersama alam itu biasanya juga tidak jauh-jauh dari yang namanya eksplorasi, observasi, pengamatan. Pengamatan apa? Apa aja yang ada di sekitarnya yang berkaitan dengan makhluk hidup maupun makhluk tidak hidup, yang berkaitan dengan peristiwa alam, yang berkaitan dengan apapun. Ini yang kita rangsang ke anak-anak. Jadi sebelum membaca teori, anak-anak biasanya kita ajak untuk minimal melihat kondisi langsung apa yang akan mereka lakukan, baik secara langsung secara fisik maupun secara visual, seperti itu. Yang keempat, eksperimen, sumber daya alam dan kreatif. Nah, apa itu eksperimen? Nah, bedanya dengan eksplorasi, ketika eksplorasi itu anak-anak menemukan masalah, tetapi mereka mengeksplor secara umum. Sedangkan eksperimen di sini yang dibangun adalah merangsang sistem kerja ilmiah secara sederhana sampai kompleks tergantung perkembangan usia ya Miss Nindi ya. Jadi eksperimen kalau di sekolah alam kan kita biasanya ada science project. Nah, itu sebenarnya belajar bersama alam. Jadi output belajar bersama alam itu adalah adanya sebuah project science. Jadi ada di situ ada sebuah masalah, ada hipotesa, ada percobaan, ada hasil kesimpulan, dan anak-anak menemukan apakah jawabannya itu sudah menjawab dari rasa penasaran anak-anak kita atau tidak, seperti itu. Nah, ini yang memang sengaja dibangun di sekolah alam, yang kenapa yang adanya science project. Nah, kemudian apa itu eksperimen kreatif? Nah, kalau eksperimen kreatif ini berkaitan dengan mencipta, berkreatif atas sebuah masalah yang ditemukan. Nah, di sini memang leveling juga. Anak TK pasti ya membuat DIY ya, biasanya itu bisa dengan ayah bundanya. Nanti level SD beda lagi, masih sama DIY. Bahkan harapannya memang di kelas SM kreativitas anak-anak itu sudah terbangun sendiri. Bagaimana mereka menciptakan sebuah solusi atas sebuah masalah yang mereka temukan di lingkungannya. Dan yang kelima yang tidak asing lagi tentunya ya, outing ya. Bahkan sekarang seluruh sekolah sudah menerapkannya ya Miss Nindi ya. Cuman bedanya outing di sekolah alam itu, outing itu harus terikat dengan yang namanya tema. Betul. Ya. Tidak sembarang jalan-jalan ya. Enggak oke, kita bulan ini mau jalan-jalan ke sini, tidak seperti itu. Jadi kami di sini dibiasakan untuk mengkaitkan tempat outing itu dengan tema yang kita bahas ya. Jadi anak-anak itu mendapatkan ilmunya lebih dalam, dan diusahakan memang outingnya itu bukan untuk hanya sekedar bersukaria ya, tapi sekedar jalan-jalan ya, memang menguatkan pembelajaran di kelas yang tidak ada, sehingga ketika outing anak-anak itu menjadi lebih wow gitu, maksudnya lebih ternyata begini gitu ya. Hanya itu semakin dapat, dia mereka semakin excited, seperti itu ya. Itu untuk outing. Nah, sekarang belajar bersama alam di rumah. Ini hanyalah contoh ya Bunda. Jadi nanti Bunda bisa mengembangkannya sendiri dengan kondisi rumahnya, dengan kondisi apa yang ada di dalam rumah ya, yang sangat berbeda dari satu rumah yang lain, seperti itu ya. Ini contoh-contoh saja. Bagaimana menerapkan BBA di rumah? Satu, penggalian potensi sumber daya alam.
Yang pertama yang bisa kita lakukan yang paling sederhana ya. Ini saya secara umum, tidak leveling ke umur ya. Jadi observasi tanaman atau hewan di sekitar rumah dan lingkungan. Miss nggak ada Miss, disuntik di rumah saya semuanya blok gitu ya. Bisa ya, bisa saja. Tidak harus di dalam rumah. Kalau perlu kita adakan, dari yang tidak ada menjadi ada. Apakah harus langsung banyak? Tidak perlu. Cukup bertahap aja sesuai kemampuan. Nanti lama-lama bisa berkembang. Kemudian kalau di rumah nggak ada, bisa ke tetangga dan lain sebagainya. Ya, ini sebenarnya lebih membangun rasa antusias, pembiasaan seperti itu. Berkebun di pekarangan atau halaman rumah, nah ini juga sudah biasa ya. Nah, bagaimana sekarang kita lebih deeping lagi, memang itu menjadi proyek untuk anak kita, bahwa berkebunnya tidak sekedar berkebun, tapi nanti ada sebuah dialog-dialog dari pengalaman berkebun sama ayah bundanya di rumah. Ada tujuannya lah ya, seperti itu. Yang ketiga, memelihara binatang. Nah, ini juga bisa ya. Ini mudah ya, Miss? Sangat mudah ya. Binatang apa saja yang penting aman, tidak mengganggu Tetangga lain. tetangga lain. Ya, kalaupun ternyata binatang itu harus cukup mengganggu, kita bisa menjaganya ya, seperti itu. Membuat kolam atau tambak sederhana di rumah. Nah, ini juga bisa ya, kalau memang rumahnya halamannya luas atau apa, bisa kita upayakan. Nomor 2. Nah, yang kedua, bagaimana penggalian budaya dan kearifan lokal kalau di rumah? Caranya bagaimana? Nah, ini nih, kita mulai sekarang nih, coba. Mungkin sudah ada yang sudah ya, mengenalkan budaya asal-usul kedua orang tuanya. Coba ini menjadi bahan diskusi ya. Bahan diskusi di rumah, bikin mind map atau bikin spider web bagi orang tua sekolah alam ya, yang mungkin sudah terbiasa ya. Mengenalkan budaya asal-usul kedua orang tuanya. Terus mengenalkan budaya yang ada di lingkungan rumah. Kan kita bertetangga atau tinggal di sebuah kota atau desa ya. Nah, di situ kebiasaan biasa di kampung atau biasanya gitu ya. Kebiasaan baik yang kok berbeda ya. Mungkin ada itu kita kenalkan ke anak kita. Jadi anak kita itu tidak asing terhadap rumah tinggalnya. Kemudian mengenali kebiasaan-kebiasaan baik yang ada di lingkungan rumah ya. Tadi maksudnya kearifan lokal. Tapi kalau kebiasaan buruk jangan terlalu diulik ya. Jadi kebiasaan buruk ada tapi hanya sekedar informasi saja. Yang ketiga, belajar bersama alam di rumah yang berkaitan dengan eksplorasi atau observasi ya. Nah, ini contoh sederhana ya. Mengeksplorasi bagian-bagian rumah dan fungsinya, mengeksplorasi benda-benda yang ada di rumah, mengeksplorasi mainan, mengeksplorasi alam, benda hidup dan tidak hidup, terus langit, peristiwa alam dan lain sebagainya. Yang bisa kita amati bersama anak. Next. Yang keempat, eksperimen SDA dan kreatif. Nah, seperti yang saya tekankan tadi, ada tahapan proses. Jadi contoh ruangan-ruangan di rumah yang paling asik buat bereksperimen pasti kan dapur ya. Dimana dalam proses pasak memasak, mulai dari menyiapkan bahan, sampai mengolah, sampai sesudah itu adalah ruang eksperimen orang tua bersama anak. Seperti itu. Miss kan aku kerja. Bisa dilakukan saat hari Sabtu atau Ahad ya. Jadi tidak terikat waktu. Disesuaikan aja, waktunya sangat fleksibel. Kamar mandi juga menjadi sebuah ruang eksperimen tentunya. Ini luar ya. biasa nih kalau karena ada air ya. Jadi dengan air kita bisa melakukan apa saja ya. Membuat aneka craft DIY. Nah, ini bisa kita kulik di YouTube juga sudah banyak. Ini bisa menjadi sumber pembelajaran yang keren di rumah. Yang kelima, ya, outing dan field trip. Nah, kalau selama ini kan jalan-jalan keluarga kan memang fun, benar-benar bersenang-senang ya kalau di rumah ya. Maksudnya ada yang masih level kota, dalam kota, ada yang luar kota, ada yang luar pulau, bahkan ada yang luar negeri. Nah, bagaimana caranya sekarang itu menjadi sebuah sebuah perjalanan yang memiliki tujuan bersama ya. Seru nih. Tujuan bersama keluarga. Nah, mulai dari yang sederhana aja di lingkungan belanja keluarga. Jalan-jalan ke pasar, ke mall. Jangan sampai anak kita nggak pernah ke pasar tradisional ya. Ya kalau bisa sih, kalau saya pribadi sih, anak saya kenalkan dengan pasar tradisional ya, tidak hanya ke mall atau apa. Nah, ini bisa menjadi tempat outing, Miss. Jadi bisa menjadi ruang pembelajaran juga ya. Yang bisa eksplorasi apa saja. Kemudian rekreasi. Nah, outing memang harus kita agendakan dalam kehidupan di rumah anak-anak biar nggak bosen ya, sebagai ruang belajar. Rekreasi kemana aja bisa ya Bun, ke pantai, ke gunung, kebun binatang, hutan dan lain sebagainya.
Kemudian piknik. Nah, piknik sederhana, taman kota atau kebun raya atau di taman depan rumah. Iya. Kalau kondisi pandemi kan sekarang nggak terlalu bebas ya, tapi ini dalam kondisi normal ya. Nah, ini yang sering dilupakan orang tua nih, jalan-jalan ke museum. Di sekolah alam itu museum menjadi outing wajib ya Bunda. Karena apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mengenalkan anak-anak kepada sebuah proses sejarah. Kenapa sih dimuseumkan? Jadi mereka tahu asal usulnya, penemuan ini, penemuan itu berasal dari sesuatu yang dulunya ada dan sekarang berkembang seperti itu. Jadi tujuannya memang nggak sekedar jalan-jalan aja. Jadi anak-anak sengaja kita kenalkan dengan yang namanya museum. Kemudian perpustakaan. Nah, kalau perpustakaan sepertinya udah biasa ya. Tapi bagaimana ini bisa kita rutinkan saja. Bahkan di rumah pun kalau perlu ada perpustakaan pribadi, ya seperti itu. Kemudian jalan-jalan ke stasiun dan fasilitas umum. Nah, ini juga menjadi tempat ruang belajar yang keren ya buat anak-anak kita. Tempat-tempat edukatif dan lain sebagainya. Seperti itu, Miss. Oke. Dengan metode BBA, memang anak senantiasa dirangsang dan diajak untuk selalu memiliki rasa keingintahuan tentang sesuatu. Inquiry. Lihat tanda panah yang di bawah ya, Bun. Dengan rasa keingintahuan yang tinggi tentang suatu, maka anak-anak itu akan bersemangat menggali ilmu, knowledge. Sehingga mereka akan terus berupaya bereksperimen. Bersama siapa? Bersama orang tua, bersama gurunya. Sehingga mereka akan menemukan momen ahanya, becoming. Momen aha itu penemuan-penemuan atau mungkin, oh aku nanti mau ini, oh aku ini. Nah, seperti itu. Memang harapan dari metode belajar bersama alam adalah anak-anak menemukan momen ahanya tersebut secara bertahap ya tentunya. Gak bisa ya anak TK atau kelas 1 terus diharapkan untuk menemukan langsung bakat. Gak bisa. Jadi memang itu sebuah proses perkembangan umur dan memang harus dilalui anak. Ada yang mudah mengalami prosesnya, ada yang susah. Nah itu tidak masalah. Selanjutnya Miss. Karena tujuan akhir dari BBA yang kita kembangkan di sekolah alam adalah memahami cara hubungan manusia dengan Tuhannya. Nah, di sini memang tujuan akhirnya adalah anak-anak itu semakin tahu, semakin memahami bagaimana diri kita orang tua, guru, dan anak-anak kita itu cara berhubungan dengan Allah gitu ya. Berkaitan dengan akidah. Semakin bersyukur, semakin taat kepada Tuhannya, semakin solih akhlaknya seperti itu. Dan yang kedua memang adalah anak-anak kita dan diri kita pun diharapkan semakin tahu cara memahami hubungan makhluk berhubungan dengan Tuhannya. Maksudnya bagaimana ini makhluk berhubungan dengan Tuhannya? Artinya kita akhirnya mengetahui, oh proses pertumbuhan tanaman itu begini ya, nggak boleh diginikan ya. Oh binatang itu harus diperlakukan seperti ini ya. Akhirnya kita memiliki akhlak yang semakin bijaksana gitu ya. Akhlak kebaikan bagaimana memperlakukan makhluk-makhluk Allah itu sebagaimana Allah harapkan. Jadi membangun kebijaksanaan dalam diri kita maupun anak didik kita. Yang ketiga, memahami cara manusia saling berhubungan dan bekerja sama. Harapannya memang ini dikaitkan dengan semakin meningkatnya pengetahuan, maka anak-anak semakin menemukan bakatnya. Akalnya terasah, jiwanya terasah, tapi dia tidak lupa kepada Allah, tidak lupa terhadap penciptanya. Nah, nanti juga akan pada akhirnya mempengaruhi hubungan dia dengan orang lain, yaitu berkaitan dengan muamalah, seperti itu. Nah, ini contoh BBA sederhana di rumah, spiderweb ya Bun. Nah, ini kalau yang orang tua sekolah alam pasti udah terbiasa. Kalau ini tadi saya membuat sederhana aja. Contoh BBA di rumah yang bisa diterapkan. Nah, bunda-bunda bisa bikin spiderweb sendiri sebenarnya. Kalau mau, kalau sempat silakan. Nggak harus ya. Ini contoh saja. Ini misalnya contohnya bulan ini kayaknya mau belajar tentang rumah deh gitu. Mau merangsang anak-anak tentang rumah. Temanya rumah gitu ya. Nah, nanti apa contoh akhlak value-nya? Akhlak value-nya menonton film tentang profil rumah Rasulullah. Berdiskusi tentang kebersihan rumah, mengetahui adab keluar dan memasuki rumah, mengetahui adab-adab makan, seperti itu. Ini contoh ya, bisa dikembangkan sendiri. Terus musik dan artnya apa? Kreativitinya apa? Bermain perkusi sederhana dari benda-benda yang ada di rumah, membuat puzzle rumah, mewarnai dan menggambar rumah. Ini yang sederhana ya Bun.
Nanti disesuaikan dengan perkembangan anaknya. Kemudian cooking. Nah, kenapa ada cooking? Karena cooking itu bagian BBA ya Bunda, bagian dari yang namanya eksperimen juga. Membuat camilan sehat, membuat minuman sehat, dan lain sebagainya. Nah, kalau ada matematika, ada citizen, ada bahasa sains sosial. Nah, ini lebih saya kerucutkan sih Bun, matematika kan sifatnya umum ya. Memang anak-anak kan dasarnya matematika, bahasa, sama citizenship ya. Jadi misalnya kalau matematikanya menghitung jumlah benda yang ada di rumah, mengklasifikasi benda berdasarkan bentuknya. Kemudian citizenship-nya membuat peraturan di rumah, mengenal alamat rumah, mengenal rumah adat asal-usul orang tua. Bahasa sains sosialnya apa? Mengidentifikasi bagian-bagian rumah dan fungsinya. Mengidentifikasi berbagai warna benda yang ada di rumah, membuat cerita sederhana tentang rumahku. Leadership, kepemimpinan, dan berkaitan dengan fisik juga. Bermain sepeda, senam kesehatan, jogging, kemudian tentang pembagian tugas, hak dan kewajiban di rumah. Nah, ini bisa dibahas di dalam sebuah spider web. Outing contohnya bersilaturahmi ke rumah tetangga, piknik ke taman. Nah, yang namanya BBA itu tidak jauh dari yang namanya green lab. Kalau di sekolah alam kan sudah terbiasa ya. Nah, di rumah disilakan bisa dibikin green lab sendiri, misalnya menanam dan merawat tanaman, memelihara binatang. Seperti itu, Miss. Alhamdulillah. Cukup untuk teorinya ya. Teori itu. Nanti kita lanjutkan dengan sesi diskusi aja, Miss. Oke. Oke, silakan Miss Nindya. Cek. Masya Allah, Miss Yuntik. Ini bahwa benar ya, kalau belajar bersama alam. Kalau alam itu memang media belajar tanpa batas. Artinya memang ayah bunda itu sangat mungkin dan bisa menerapkannya di rumah ya. Tadi Miss Yuntik sudah mencontohkan dengan contoh yang konkret yang bisa dilakukan oleh ayah bunda di rumah. Nah, oke, ayah bunda mungkin penasaran nih ya, mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Mari kita diskusikan pada pagi hari ini. Mungkin saya meminta 3 orang penanya ya, boleh kita open mic, mungkin siapa yang mau langsung bertanya? Dipersilakan ayah bunda. Tahu udah di kolom chat, kalau misalnya tidak mau untuk langsung berbicara boleh langsung di kolom chat. Oke, ini ada Bunda Ari Enggar, sudah raise your hand, silakan Bunda, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Bunda. Saya Enggar dari Sekolah Alam Jawharatul Kolbi, Ngajum, Kabupaten Malang. Masya Allah, ini sama nih dari Malang ya? Iya, sama ya Bu ya. Mohon maaf Bunda, saya kan sekolah alam baru. Jadi untuk tadi dijelaskan tentang belajar bersama alam itu untuk mengaplikasikannya di sekolah itu saya belum benar-benar paham gitu, karena baru dapat ilmunya. Jadi untuk pengaplikasian di sekolah dan juga ini kan untuk di rumah juga. Kebetulan kan kalau di rumah saya rumahnya di desa. Jadi anak-anak untuk kayak beternak, terus berkebun itu sudah sering. Itu saya masih bingung untuk mengaplikasikan ke anak-anak itu yang seperti apa gitu. Baik. Saja, Bunda. Itu saja Bunda. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Miss Yuntik. Baik, terima kasih ya. Salam kenal Bu Enggar. Saya dari Arjosari Bu Enggar. Tahu nggak Malang? Ya kalau Ngajum, iya. Barokallah ya Bu Enggar, sudah sekolah alam baru ya? Ya. Kalau untuk sekolahnya sudah dari 2015. Oh, cuman konsepnya aja. Ya, konsep sekolah alamnya masih baru.
Iya, iya nggak apa-apa, semangat ya. Baik. Tapi kalau untuk detailnya memang ada sesi sendiri ya, Miss ya. Betul Ada sekali. yang namanya akar alam. Nah, nanti bisa dikomunikasikan dengan direktur mungkin atau Bu Enggarnya direktur juga. Ya nanti Ya. ya. Oh gitu, Masya Allah ya. Nanti memang ada sesi yang namanya akar alam ya, Miss. Yang itu yang membahas tentang penerapan konsep kurikulum sekolah alam bagi teman-teman sekolah yang baru mendirikan. Jadi saya menjawab singkat saja, Bu. Ya. Ini mau yang di mana dulu? Ini mau yang di sekolah apa yang di rumah sebentar nih? Di rumah juga. Nanti kan kalau misalnya di rumah sudah diaplikasikan bisa dibawa ke sekolah. Oke, baik-baik. Ya, contoh bisa di yang spider web tadi, Pak. Slide-nya bisa ditampilkan nggak? Yang spider web. Ya. Sudah muncul, Bu? Belum ya? Belum. Spider web-nya? Oke. Kalau untuk penerapan di rumah itu contohnya, Bu, kita biasanya biar integritas ya, jadi nggak satu parsial gitu, maka enaknya dibuat spider web, istilah kita spider web ya. Kalau sekarang sebenarnya sudah sangat tidak asing ya, Miss ya, bahkan sekolah negeri juga menggunakannya walaupun lebih cenderung ke kompetensi. Jadi yang paling sederhana bikin spider webnya dulu, kemudian tentukan ibu itu dalam terserah mau sepekan ini mau belajar tentang apa atau sebulan ini, spider webnya bebas, timelinenya nggak harus setiap hari, terserah Bunda, kondisi rumah di Bunda. Nah contoh sederhananya dibuat kayak gini aja, Bu, yang di rumah. Yang di tengah itu kegiatan apa ya, kegiatan utamanya, bukan kegiatan, tema utama yang mau kita rangsang ke anak. Kalau misalnya mau beternak sapi, tulis saja beternak sapi di situ, nggak apa-apa. Nah, beternak sapi mau ngapain, nguliknya dari segi akhlak, value-nya dikembangkan. Tentang surat Al-Baqarah mungkin membahas sapi betina ya, nanti dikaitkan gitu, Bu ya, sederhananya. Kemudian musik dan artnya apa? Bisa menggambar, puzzle, kemudian apa lagi? Bernyanyi tentang sapi, bikin lagu sendiri juga bisa, terserah Ibu Enggar. Kemudian cookingnya masak dari bahan-bahan sapi, susu, daging ya. Nah nanti itu bisa bikin cooking. Nah susu misalnya bikin yang sederhana aja kalau memang anaknya masih kecil ya. Nah itu nanti bikin, terserah Ibu mau bikin makanan, mau bikin camilan, atau mau masak besar. Nah silakan. Anak-anak yang penting dilibatkan. Jadi anak-anak dilibatkan itu mulai dari persiapan, proses sampai hasil, dan ada sebuah refleksi. Refleksi itu maksudnya proses dialog. Tadi ini tadi yang kamu rasakan apa, Nak? Gitu. Kamu ngelihat apa aja? Nah, itu kita biasakan. Di sekolah pun kami membiasakan seperti itu. Dan saya pun di rumah juga membiasakan seperti itu, dialog sama anak-anak saya. Jadi ada proses selalu merefleksi apa yang dia rasakan. Minimal apa yang dia rasakan, Bu. Jangan nanya, tadi gimana prosesnya? Ayo, gimana? Jangan langsung begitu, ya. Jangan nanyain teori, tapi gimana rasanya? Happy, capek, bisa nggak tadi ngerjain ini, ngikutin Ibu gitu ya. Kemudian matematika dari sapi, bisa menghitung jumlah kakinya, penjumlahan sederhana ya. Dikait-kaitkan aja, Bu, dipaksain dikait-kaitkan. Kalau nggak bisa ya jangan dipaksa. Kemudian citizenship-nya, kalau citizen apa ya? Informasi tentang sapi, daerah-daerah penghasil sapi ya, susu sapi di Indonesia itu bisa buat wawasan. Kemudian bagaimana memperlakukan sapi, nah itu masuk ke bahasa sains sosial seperti itu. Green Lab-nya mana? Ya Green Lab-nya itu tadi, merawat dan memelihara binatang. Binatangnya apa? Sapi. Kemudian outingnya sekali-kali kalau di rumah ya berarti aja ke kandang sapi yang ada di kampung. Peternakan ya, ke peternakan. Kalau emang punya sapi sendiri ya alhamdulillah ya. Di situ berarti merawat, benar-benar merawat. Kemudian leadership-nya apa? Leadership apa? Lebih cenderung ke bagaimana, kalau saya sih kalau karena memang sapi, ya artinya tanggung jawab dia memelihara, jadwal dia kasih makan sapi, kemudian bagaimana dia bangun pagi atau sore harus ngasih makan, itu bagian dari leadership. Seperti itu, Bu, kalau penerapan di rumah ya, Miss Nindi ya. Betul. Nah, kalau penerapan di sekolah lebih kompleks lagi, Bu. Ini
ini spiderweb ini spiderweb yang di rumah ya. Kalau di sekolah kan harus dikaitkan dengan yang namanya kurikulum, terus kompetensi Betul. yang itu membutuhkan pelatihan khusus Ibu. Jadi nggak bisa saya jawab di sini ya Miss ya, Betul karena sekali. memang waktunya nggak cukup juga ya seperti itu. Tapi minimal tadi dari penjelasan singkat saya tadi dari spiderweb yang contoh sepertinya udah cukup memberikan gambaran sedikit. Nanti kalau kurang nanti bisa WA Miss Nindim. Oke. Miss Nindim Ya. nanti yang akan mengatur ya. Siap. Dari saya seperti itu Bu Enggar. Begitu. Semoga cukup mewakili. Iya. Ya, terima kasih Bunda. Iya, sama-sama Bu Ari Enggar. Nah, saya ini ya Bu Ari, mungkin karena Bu Ari direktur sekolahnya, mungkin nanti kalau kami sudah ada pelatihan terkait dengan akar alam, mungkin kami akan informasikan ya. Mohon untuk meninggalkan nomor handphone saja Bu Ari, nanti kami hubungi seperti itu. Kemarin sudah ikut tapi akar alamnya yang online Bunda. Oke, ya mungkin nanti lanjutannya ya. Ya, kemarin sempat ini sama dijanjikan sama Pak Arief mau ada Zoom lagi untuk kegiatan apa? Aplikasinya Iya. belum gitu. Siap, Nanti siap. Saya tulis di chat aja ya Bunda. Iya. Ya, terima kasih Bu Ari. Sama-sama Bunda. Ya. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada di kolom chat. Ini dari Bu Arini ya. Assalamualaikum, saya mau bertanya. Silakan Bunda. Bagaimana dengan evaluasi? Oke, bagaimana dengan evaluasi ya atau rapotnya? Lalu apa ada targetan pencapaian ya Bunda? Oke, ini terkait yang di rumah atau di sekolah nih Bunda Arini nih. Ya. Oke, ini menanyakan terkait dengan evaluasi dan rapotnya, Miss Yuntik. Iya. Kalau yang ditanyakan Bu Arini ya? Iya, Bu Arini. Kalau untuk Bu Arini ini berarti sebenarnya dikaitkan dengan di sekolah ya Miss ya? Di rumah kayaknya kan tergantung nih. Di rumah itu homeschooling, bundanya kan pasti memiliki target-target evaluasi dan ini ya kalau homeschooling kan sama ya sebenarnya, cuma bedanya mereka belajar di rumah bersama bundanya seperti itu ya. Nah kalau dikaitkan dengan sekolah pasti ada Bunda, rapot itu ada, evaluasi capaiannya juga ada, dikaitkan dengan kompetensinya itu juga ada. Nah karena di sini memang temanya adalah belajar bersama alam di rumah, maka tidak saya cantumkan evaluasinya. Betul. Nanti pusing ya, udah ngurusin anak pusing ditambahin ngurusin Iya. rapot ya, jangan Di ya. rumah ada rapot, ada evaluasi, aduh gimana gitu ya. Ya, kecuali yang memang homeschooling tentu memang lebih detail lagi. Jadi kalau berkaitan dengan rapot dikaitkan dengan institusi memang akan ada dan memang ada ya. Betul, harus pasti itu. dan itu sistematis ya. Nah untuk mengetahui itu bagaimana rapotnya dan evaluasinya ikutin akar alam. Kita kayak promo ya Miss Yuntik. Tapi benar Bu, Ayah Bunda ya, memang Itu memang untuk institusi ya, Miss, bukan betul, buat bunda-bunda itu ini institusi. kan memang fokus ke untuk di rumah Ya, ya. ini hanya di rumah Betul. sebagai penguatan konsep sekolah alam. Semoga di rumah pun tidak putus seperti itu Betul. ya. Bu Arini. Itu Bu Arini ya. Iya. Nanti hubungi Miss. Iya, Indi. tinggalkan saja nomor di kolom chat ya. Nanti kami akan hubungi jika sudah kembali kita buka akar alam. Oke, selanjutnya ada lagi nih Miss Yuntik Bu, banyak nih yang tanya. Oke, dari Bu Dewi dari Lampung nih. Wah ini teman saya ini. Hai Dewi. Oh, temannya Miss Yuntik. Kalau Oke. nggak salah ya. Kayak Jid boleh atas. Oke. Assalamualaikum, Miss. Izin bertanya. Saya orang tua yang sedang mencari sekolah buat anak saya. Penasaran dengan sekolah alam. Minta tolong penjelasannya, keunggulan dan kompetensi apa yang diberikan oleh sekolah alam, apa goals-nya untuk siswa dan orang tua. Makasih. Oke, ini kepo terkait dengan sekolah alam kayak gimana sih Miss Yuntik? Dewi bisa japri saya nanti. Iya. Enggak berkunjung aja ke sini. Iya. Mungkin bisa bunda-bunda yang lain. Oke, ini menyampaikan aja ya. Apa sih buat bunda-bunda yang sedang mencari sekolah buat anaknya, yang membedakan sekolah alam dengan yang lainnya? Yang pertama jelas kurikulum ya. Kalau kurikulum artinya kita mengampu 4 kurikulum. Kita tidak hanya mengampu kurikulum akademis saja, tapi di sekolah alam kita berusaha mengampu 4 kurikulum yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang memang dicontohkan Rasulullah ya. Kurikulum akhlak, leadership, bisnis, dan kurikulum logika seperti itu. Terus apalagi yang menjadi keunggulan?
Di sini kami selalu mengatakan setiap anak adalah unik, setiap anak itu adalah bintang. Jadi kami tidak mengharapkan anak-anak itu menjadi orang yang bukan menjadi orang ya, tapi di sini itu kami tidak mengharapkan anak-anak itu fokus terhadap satu kurikulum saja, tapi bagaimana keempat-empatnya bisa terampu. Karena setiap anak memiliki bakat yang berbeda-beda, ya. Ada yang berbakatnya di akademis, ada yang bakatnya di leadership, ada yang di akhlak, ada yang di logika ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah metodenya. Metode cara mengajar. Mungkin kurikulumnya sama, kayak kurikulum logika kan kami bersumber dari Diknas. Itu sama dengan sekolah yang lain pun sama. Nggak ada bedanya, karena kita bersumber dari pendidikan nasional, tujuan nasional. Tapi metode cara menyampaikan kurikulumnya itulah yang membedakan, yang menjadikan kekhasan kami ya. Dengan metode belajar bersama alam yang tadi. Seperti itu. Dan kemudian apa goals-nya? Oke. Tentu goals-nya sebagaimana yang tadi disampaikan di awal, kami mengharapkan setiap kita itu menjadi khalifatul wafil ard yang mengetahui manfaat keberadaan kita gitu ya. Itu adalah sebuah goals tujuan akhir ya, yang dalam prosesnya pun tidak bisa instan. Jadi kami di sini menganggap bahwa eksperimen sampai mati itu harus terus dilakukan ya. Jadi tidak bisa kita membuat satu eksperimen kemudian anak kita jadi, nggak bisa. Tapi kita tidak bosan-bosannya untuk mengajak anak-anak merangsang, berdiskusi untuk menemukan bakat terbaiknya. Dari sejak mana? Sejak playgroup sampai maestro ya, Miss ya. Betul sekali. Kalau di School of Universe kan sudah ada sampai maestro. Nah, disitulah nanti kalau memang dia fokus berjenjang atau tidak melanjutkan ke maestro tidak masalah, tapi dia sudah menemukan filosofi sekolah alam dalam dirinya dan dia bisa lanjutkan ke luar ya. Dan itu pun alhamdulillah banyak yang berhasil ya, Miss ya. Konsep sekolah alamnya melekat sampai dia sukses lulus di UI, lulus dimanapun, tapi dia masih ingat dengan konsep-konsep yang dia alami pada saat dia berada di sekolah alam, di SOU ya. Dan di sekolah alam manapun harapannya memang seperti itu juga. Namun untuk lebih detailnya nanti Dewi, bener Dewi ya ini ya, bisa nanti ya WA-an sama saya. Tolong Bunda Dewi nanti langsung japri Miss Yuntik. Iya. Oke, semoga terjawab ya Bunda Dewi. Next, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Oh ini, oke. Oke, mungkin Bunda langsung bertanya boleh nih? Kita open mic boleh? Ada yang mau bertanya langsung? Dipersilakan. Ini jangan lewatkan momen berharga pada hari ini ya untuk berdiskusi bersama pakarnya nih, Miss Yuntik ya. Belum. Ya. Bunda, ada? Oke, di sini masih lama ya. Di sini ada Bunda Dini. Mau bertanya Bunda Dini? Nah ini Bunda senior nih. Bunda senior ya. Bisa nih sharing session. Boleh nih, sama iya Bunda Bunda senior. Mana nih dia tidak muncul. Oke, bunda-bunda yang lain atau dari sekolah alam lain yang sekarang ikut bergabung, boleh nih kita diskusi bersama, mungkin sharing ya pengalamannya bagaimana. Boleh pesertanya boleh dilihatin nggak? Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari Bunda Rizky Amanda. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sekolah alam kan tentang menumbuhkan kemandirian anak dalam belajar. Apakah pernah menerima anak didik dengan autis, ADHD, atau diagnosa gangguan konsentrasi lainnya? Wah, ya. Bu Miss Yuntik. Baik, terima kasih Bu Rizky. Sekolah alam adalah sekolah inklusi pertama
Betul. yang menerima anak dari semua kondisi ya. Inklusi itu artinya dari anak yang berkebutuhan khusus pun di sini kami sejak awal pendirian sudah menerima ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah berkembang di sekolah alam seluruh Indonesia, bahkan di sekolah negeri pun juga sudah berkembang Ibu. Ya seperti itu Bu Rizky, kami pun juga menerima. Betul, iya. Iya. Begitu Bunda Rizky, semoga terjawab ya pertanyaannya. Ya kami memang membuka. Dan di sini tidak sekedar diterima ya Miss Nindi, tapi memang didampingi, diarahkan potensi yang paling menonjol dari dirinya apa. Betul sekali. Bahkan kita ada lembaga profesionalnya Miss Yuntik ya di sini ya, LS-nya namanya. Sama psikolog di dalamnya. Oke? Oke, ada lagi yang mau bertanya, Ayah Bunda? Jangan. Oke, bunda-bunda yang sudah mengechat kami terkait dengan akar alam, nanti akan kami informasikan ya. Terima kasih sudah mengirimkan nomor handphonenya. Yuk, Ayah Bunda, ada lagi yang mau bertanya? Oke, menurut saya ini sangat menarik sih Miss Yuntik ya, karena kita memang basicnya sekolah alam ya, ternyata memang sangat mudah ya. Penerapannya memang di rumah kayak gitu. Sangat mudah sekali gitu. Bahkan tadi terkait dengan eksplorasi aja dengan tetangga dengan ini itu sudah belajar bersama alam ya Miss Yuntik. Mengenal karakter atau asal usul kedua orang tuanya pun itu sudah belajar bersama alam. Bahkan nih Ayah Bunda ya, mungkin tadi yang paling berkesan adalah poin yang nomor 5 ya. Tentang outing itu jalan-jalan ya. Mungkin dari sekarang agendakan tidak hanya sekedar jalan-jalan ya Ayah Bunda, tapi memang jalan-jalan itu berkonten ya Miss Yuntik ya. Bisa mengajarkan anak-anak mengeksplor lebih jauh ya, tidak hanya sekedar happy-happy aja gitu. Gitu Ayah Bunda, ada lagi yang mau bertanya? Biasanya Umi Dastan bertanya nih. Kalau nggak ada yang bertanya lagi, mungkin ada tantangan Miss. Oke. Kan waktunya masih panjang ya? Masih sampai jam 11. Ya. Di sela-sela masa nyuci ini ya. Kalau berkenan ya, semoga berkenan ya. Oke, siap. Apa tantangannya Miss Yuntik pagi hari ini? Tantangannya coba Ayah Bunda ya, bunda-bunda di rumah, saya minta tolong sekali di sesi ini untuk membuat coretan spiderweb, activity belajar bersama alam di rumah. Dari apa yang saya paparkan tadi, nah mungkin dapat insight, dapat ting-ting-ting ide-ide. Nah silahkan, saya minta tolong dalam 1 lembar kertas aja Miss. Oke. Bikin spiderweb sederhana, seingatnya tadi, nggak harus sama persis. Kira-kira mau buat activity apa yang bisa membuat anak-anak semakin mendalami BBA-nya di rumah. BBA-nya ya. Bagi yang baru tahu tentang BBA nggak apa-apa ya, bikin juga. Jadi seperti itu. Mohon diluangkan waktunya ya Miss kepada bunda-bunda. Ini untuk nanti sekarang atau nanti? Kalau sekarang aja nggak apa-apa. Oke. Kan waktunya masih lama ya. Oke, siap. Melaksanakan tugas. Oke Bunda, karena waktunya kita sampai jam 11 ya. Iya. Mungkin kita kasih waktu mungkin sekitar 20 menit ya bagi Iya, 20 Ayah menit. Bunda nih yang sekarang di rumah ya. Iseng-iseng nih sekarang bikin coretan terkait dengan spiderweb. Tema pelajaran tentang belajar bersama alam di rumah seperti apa gitu. Nanti mungkin langsung sharing ke sini ya, dipotongkan dikirim ke kami nanti dipresentasikan. Nanti juga ada 1 atau 2 orang mewakili untuk bercerita hasilnya ya. Kalau memang waktunya masih ada Miss. Oke, Ayah Bunda dipersilakan ya. Di waktunya kita mulai dari sekarang. Siap ya Bunda ya? Siap kan Bun? Siap. Oke, sambil kita menunggu tugas dari Ayah Bunda ya, Miss Yuntik, ini ada 1 pertanyaan dari Bunda Evan ya, ini kelas SM. Saya akan izin membacakan. Oke. Saya menanyakan ke anak saya, Evan, kalau nanti lulus mau ngapain? Dia tetap kekeh untuk berternak sapi. Waduh, sama seperti pembicaraan kita tadi ya Bun. Agak bingung karena kami belum punya basic sama sekali. Bagaimana? Oke, bagaimana Miss Yuntik? Evannya maunya nanti udah besar itu berternak sapi.
Yang penting ada sapinya, Bun. Iya. SM5, SM5. SM5. Iya Bun, saya menjawab sedikit ya Bun. Kalau untuk FM kan memang biasanya Epsek juga. Tapi kalau boleh tahu sudah magang belum ya Bun, Evannya? Magang kemarin ternak lele. Oh, beternak lele. Iya. Ya kalau memang si Evanya kekehnya ke beternak sapi, sedangkan kita nggak memiliki ilmunya, memang Iya. nanti coba dikomunikasikan ke fasilnya ya, diarahkan ngobrol sama fasilnya Bun, untuk bisa menemukan maestro peternak sapinya. Terus magangnya juga di peternakan sapi seperti itu. Nah, saran saya sih untuk jawaban saya itu nanti konsultasi sama fasilnya, nanti fasil akan mengkomunikasikan ke sekolah nih. Kalau memang Evan benar-benar tertarik banget yang namanya beternak sapi, insya Allah nanti akan diarahkan ke magangnya, diarahkan ke peternakan ya tentunya. Nah, seperti itu. Kemudian pembelajarannya juga diarahkan ke sana dan nanti tentu belajar dari maestronya langsung. Nah, nanti kalau Bunda kesulitan ya step yang harus dilakukan sekarang komunikasi ke fasil, menceritakan keinginan Evan, dan nanti insya Allah fasil akan mengkomunikasikan ke kepala sekolah dan mengusahakan memang biasanya mengusahakan Dicarikan nanti insya Allah. dicarikan atau mencari bersama-sama seperti itu. Iya. Isi Bun dari Berarti saya ya. Ya, gimana Bu? Berarti kan kita belajar dulu ya, tidak perlu membeli sapi. Enggak Bun, enggak usah. Jangan dadakan langsung beli sapi taruh rumah Bun. Yang ada Nanti kabur. tetangga heboh, Bun. Ya, tapi minimal sekarang open mind aja dulu, beli buku tentang sapi ya. Untuk menumbuhkan semakin rasa minat dia ya. Ajak, kalau nggak pandemi sih sebenarnya ajak ke peternakan ya. ngobrol sama Nah, itu loh kendalanya. Iya, karena pandemi ya seperti itu ya. Kalau minimal ya berarti Browsing ya di internet. atau lihat YouTube yang berkaitan dengan peternakan sapi. Yang tentunya cari link yang bagus ya Bun, yang relevan. Seperti itu sih Bun, minimal dalam kondisi pandemi sekarang ini baca buku, lihat YouTube, plus sharing session sama fasilnya. Nanti insya Allah fasil akan komunikasi ke sekolah. Seperti itu Bunda. Baik, terima kasih. Siap. Kemarin kan dicoba untuk pelihara lele. Ya, terus gimana? Suka? Ya, iya mau, tapi tetap enggak ya. Aku nanti enggak lele ya, aku nanti sapi. Oh gitu, iya, Tetap Masya gitu. Allah. Bisa. Ketika saya jemput sekolah gitu, nanti kalau sudah lulus sekolah dari SMA ini kan udah lulus ya, Pak. Iya. Ya, beternak lele lah. Beternak sapi lah. Selalu gitu. Iya. Nanti misalnya kalau masih keinginan sekolah lagi bisa kuliahnya di Fakultas Peternakan biar ilmunya lebih dapet gitu ya. Bisa nanti sambil beternak sapi. Amin. Amin Allah. Sapinya satu dulu aja Evan ya, jangan langsung banyak. Iya. Bun. Sementara itu dulu Bun ya, insya Allah. Makasih Bunda Evan. Iya. Oke. Luar biasa nih Evan ya, mau jadi juragan sapi nih sepertinya. Oke. Ya, Ayah Bunda kita tunggu ya untuk sampai jam 11. Tadi kan 11.20 ya kita ininya ya. 11.20. 20 menit maksudnya dari tadi ya. Dari jam berapa tadi? 10.35 ya? 10:35 menit. Kami tunggu tugasnya ya Ayah Bunda. Terima kasih. Oke, Bunda kami kembali lagi nih. Oke, mungkin sambil kita menunggu tugas dari Miss Yuntik yang tadi ya. Adakah mungkin yang sudah selesai? Ini di kolom chat sudah ada yang bertanya, Miss, tugas dikumpulkan kemana? Oke, boleh mungkin langsung kita sharing. Bunda Dewi. Ya. Oke. Boleh mungkin Bunda Dewi, kita mau lihat
wajah cantiknya yang mana ya? Oh ini, Masya Allah. Ya. Siap berbagi, Bunda Dewi? Nanti. Insya Allah. Ya, siap. Silakan Bunda Dewi. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewi. Yuntik, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mencoba, tadi sih sebenarnya ikutnya agak terlambat ya. Cuman mencoba ini aja, sedikit mencerna. Tema yang mau saya ambil di sini kendaraan. Kendaraan kalau mungkin agak acak-acakan ya. Sebentar saya ganti. Kendaraan, akhlak value-nya menonton aneka macam kendaraan karena kan banyak kendaraan. Terus kemudian yang kedua mengetahui adab berkendaraan, misalnya di kendaraan itu harusnya seperti apa, bagaimana. Terus kemudian anak-anak diajarkan menghafal doa keluar rumah dulu gitu ya, sebelum berkendaraan pasti dia keluar rumah terus doa naik kendaraan. Terus kemudian hati-hati dalam berkendaraan. Kebetulan anak saya yang laki-laki sudah bisa bersepeda, jadi dikenalkan bagaimana kalau sepeda itu jalannya di pinggir gitu. Nanti kalau ada mobil atau motor berhenti dulu atau menepi seperti itu. Terus kemudian bersyukur atas kendaraan yang dimiliki gitu ya. Oh, alhamdulillah Mas sudah punya sepeda nih gitu kan. Jadi bisa bermain sepeda. Apa nih? Suara ada yang ikut seperti itu. Terus kalau musik dan artnya bermain aneka maksudnya kayak misalnya gambar gitu kan, gambar kalau bis seperti apa, mobil roda 4, truk dan sebagainya gitu, seperti itu. Terus kemudian bermain aneka bunyi-bunyi kendaraan, bunyi mobil itu klaksonnya kayak gimana, bunyi motor itu seperti apa, seperti itu. Terus kemudian kalau cooking itu membuat cemilan yang dengan aneka bentuk, misalnya mengenalkan lingkaran itu sama seperti bentuk ban, misalnya bentuk kotak itu sama seperti kaca spion dan sebagainya. Kalau citizenship-nya mengetahui aturan berlalu lintas, dikenalkan tentang lampu merah dan sebagainya. Oh, tanda ini tuh harus berhenti, tanda ini boleh parkir dan sebagainya. Terus kemudian mengenalkan bagian-bagian kendaraan, bagian-bagian kendaraan. Oh, ini buat mohon maaf ada suara-suara. Ini tuh spion itu fungsinya di mobil itu sebagai kaca, sebagai mata gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Kalau matematika ya tadi menghitung jumlah mainan di rumah yang bentuknya kendaraan. Terus kemudian mengidentifikasi jenis-jenis kendaraan. Terus kemudian kalau bahasa sains dan sosialnya identifikasi alat transportasi, bahwasanya ada yang alat transportasi di darat, di laut dan di udara. Terus kemudian bercerita pengalaman naik salah satu alat transportasi, misalnya kalau naik kapal itu seperti apa rasanya, naik pesawat seperti apa gitu. Kalau Green Lab-nya mengajarkan anak-anak merawat, misalnya kalau yang laki-laki udah punya sepeda, gimana merawat sepedanya, kalau misalnya habis bermain di tempat yang kotor bagaimana ngelapnya dan sebagainya, merapikan kendaraan miliknya, ditaruh lagi di tempatnya biar misalnya tidak mudah diambil orang atau seperti apa, kurang lebih sih seperti itu ya. Kalau yang leadership itu bermain sepeda bersama teman, bagaimana dia bisa memposisikan dirinya gitu ya. Gimana sih saya dengan teman-teman, apakah dia nanti terlihat tipikal pemimpin, mungkin dia yang di depan, atau dia misalnya menjadi yang pelindung, dia bermain di belakang dan sebagainya. Terus sama mungkin mengajarkan bermain sepeda kepada adiknya, mungkin adiknya masih 3 tahun gitu ya, gimana cara ngajarin dia mengayuh sepeda dan sebagainya. Itu aja sih, insyaallah. Terima kasih atas tempatnya. Assalamualaikum. Ya Allah, luar biasa Bunda Dewi. Gimana tanggapannya Miss Yuntik? Keren, 98%. Sudah seperti tinggal outing yang belum. Iya, benar. Outingnya belum terpikir kayaknya. Udah. Udah. Tadi outingnya apa? Outingnya naik sepeda keliling perumahan, terus sama
mungkin karena kami dari kalau mau pulang ke Jawa naik kapal gitu ya, jadi kita ajak misalnya naik kapal. Gimana sih perbedaan antara kapal laut itu yang karena kan ini ada yang ekspres sama ada yang reguler gitu ya. Seperti apa sih perbedaan naik yang ekspres itu dengan perjalanan hanya 1 jam gitu, kemudian yang reguler itu yang perjalanannya bisa menempuh waktu 2-3 jam, apa sih yang dirasakan dan sebagainya. Seperti itu. Cuman qadarullah belum kesampaian untuk yang reguler ini seperti itu. Iya, Masya Allah, keren. Udah ready untuk bikin spider web yang lain-lainnya kayaknya nih ya. Alhamdulillah Miss Nindi itu sudah sangat BBA banget ya. Jadi sudah integral, dipping, dan memang sesuai level perkembangan anak di rumah ya. Betul, sederhana, kegiatan-kegiatan yang sederhana. Good job. Kita beri tepuk tangan untuk Bunda Dewi. Good Masya job Allah, ya. terima kasih. Semoga bisa diaplikasikan sama Bunda Dewi di rumahnya ini ya. Betul. Nah, itu keren banget. Dan menjadi inspirasi untuk bunda-bunda yang lain. Oke, Iya, baik. ya. Di grup Ada yang ngirim? orang tua sudah ada 2 yang Ngirim di mana? mengirimkan Miss Yuntik. Oh, Mungkin kita undang ya orangnya untuk mempresentasikan. Ini ada Umi Dastan dan ada Bunda Arini. Mungkin boleh presentasi aja. Umi Dastan boleh ya? Kita langsung diskusi. Ini saya temanya sama, masih rumah, nggak apa-apa ya? Nggak Tidak apa-apa. apa-apa, Bun, nggak apa-apa. Kan bisa beda ya. Tidak ada yang salah. Ya. Iya. Bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Miss Yuntik materinya hari ini, Masya Allah, mudah-mudahan bisa dipraktekkan di rumah ya. Amin, Insya Allah. Iya. Ini saya mencoba nih dengan kilat tadi ya. Maksudnya ya seadanya sebagai seorang ibu di rumah mencoba dengan tema yang sama dengan Miss, yaitu saya coba di sini mulai dari akhlak value ya. Di sini saya melihat di rumah itu harus mengetahui adab kepada orang tua, terus antar saudara di dalam rumah ya, di dalam rumah kakak adik itu saya melihatnya di situ dalam rumah, lalu mengaji bersama dalam keluarga, dan di situ ada diskusi bersama. Jadi biasanya dilakukan oleh kami setelah ba'da maghrib. Lalu yang citizenship-nya membuat kesepakatan aturan-aturan di rumah, bagaimana setiap anggota keluarga di dalam suatu rumah itu pasti akan ada aturannya, misalkan bangun subuh atau mungkin mengerjakan tugas-tugas, kita ada kesepakatan-kesepakatan yang harus dilaksanakan bersama, biar suasana rumahnya juga jadi nyaman. Lalu mengenal ciri rumah. Jadi anak harus tahu ciri rumahnya seperti apa, apakah tingkat atau mungkin warnanya, warna rumahnya atau letaknya. Kalau saya kan kebetulan di depan masjid ya, jadi bisa mengetahui ketika ada temannya atau saudara bertamu gitu, beserta nomornya ya. Lalu untuk bahasa sainsnya, sosialnya, bisa membuat cerita sederhana tentang rumah. Dilanjutkan dengan recalling, menceritakan kembali bagaimana kondisi rumah. Jadi anak bisa membuat bahasa sederhana dengan menceritakan bagaimana kondisi rumahnya. Untuk musik dan artnya itu saya belum sih, ini pokoknya nanti bernyanyi lagu tema rumah, mungkin nanti bisa dicari-cari ya. Kan banyak biasanya. Lalu bermain balok dengan tema rumah. Kebetulan ada balok di rumah. Ya. Untuk green lab-nya menanam dan merawat tanaman. Kebetulan saya di rumah untuk tanaman tuh tanaman-tanaman sederhana yang mudah untuk merawatnya ya, ada katuk di rumah. Ya. Jadi mencoba untuk bagaimana sih katuk itu kan tingginya kalau ini nggak kalau nggak diambil itu kan cepat sekali numbuhnya ya. Nanti kayak coba untuk bagaimana cara merawat katuk gitu loh, karena dia sangat simpel sekali bisa numbuh sebenarnya tanpa perawatan ya, tapi bagaimana kita bisa melihat ketika dirawat dan dirapikan itu akan lebih baik. Lalu memelihara hewan, kebetulan alhamdulillah di rumah ada 1 kucing, mudah-mudahan nanti bisa lebih dibagi-bagi tugasnya. Kebetulan kalau di rumah abang yang pertama ya, yang memang tugasnya buang kotorannya dan rapikan, dan itu udah sepakat ya, alhamdulillah. Lalu untuk cooking, dicoba untuk membuat minuman kegemaran keluarga seperti coklat dan membuat snack ringan. Untuk matematikanya, mengklasifikasi benda-benda berbentuk persegi dan mengklasifikasi ruangan apa aja yang ada di rumah. Untuk leadership-nya, kebetulan kegemaran dari keluarga kami yaitu berenang, bersepeda, latihan taekwondo.
Lalu satu lagi maaf, biasanya abang jogging dan latihan apa tuh kalau kita pukul-pukul apa tuh ya? Saya kurang paham juga ya. Taekwondo, Mi. Taekwondo bukan, Mi. Bukan taekwondo ya, sama juga, cuma dia di rumah abang juga ada kegiatan apa sih? Mungkin pukulan apa ya? Saya juga kurang paham ya, karena anak-anak kan biasanya lebih banyak apa sih taunya dibanding orang tua. Lalu memberi keputusan ya, saya pikir ini masuk ke dalam leadership karena diajak diskusi untuk mengambil keputusan sesuatu. Misalnya kita lagi membangun sesuatu, kita ajak anak diskusi. Ini kira-kira ditambahin apa ya? Itu menurut saya itu bagian dari leadership ya untuk memutuskan sesuatu. Lalu nih outingnya saya lupa tadi saya kan, tapi saya coba untuk silaturahim ke rumah saudara biasanya seperti. Siap. Keren. Masya Allah. Umi diam-diam ya. Iya. Ternyata Itu kilat loh, menghanyutkan. Miss. Itu Iya, kilat. Itu bener. belum bener-bener dipikirin. Itu udah Betul. keren. Ya, Itu sekilas kilat aja ya. udah keren kayak gitu, Iya. Miss Yuntik. Masya Ya, Allah. keren semuanya. Masya Allah ya, bunda-bunda hari ini. Alhamdulillah berarti bersemangat ya. Iya. Semoga bisa diaplikasikan Betul, ya, Umi ya betul. ini ya. Coretannya bisa Jadi, diaplikasikan. bisa. Ada berapa yang sudah diaplikasikan? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Bisa buat sepekan, bisa 2 pekan atau sebulan bisa ya. Nggak harus setiap hari bikin spider web ya, pusing ya. Oke. Keren Umi. Oke, tepuk tangan untuk Umi Dastan. Barakallah ya. Barakallah. Nah, keren. Oke, makasih ya, Mi. Makasih Bunda Nah, ada Dastan. satu lagi terakhir Miss Yuntik yang mengirimkan juga di grup sekolah orang tua. Ini dari Bunda Arini. Oke, boleh. Mangga Bunda Arini. Boleh dibuka kameranya sama audionya. Wah, menarik. Hutan pinus. Woi, hutan pinus. Ada apa ini dengan hutan pinus? Bunda Arini boleh. Apakah tinggal di hutan ini Bunda Arini ya? Bisa jadi nih. Assalamualaikum. Salam Bunda Arini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan join. Sudah ya, Miss. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kebetulan memang di depan rumah saya ini pohon pinus yang luasnya berhektar-hektar gitu. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Ya, jadi kami itu tinggal di perumahan. Di depan perumahan itu ada ini pinus punyanya perhutani. Oh ya, itu potensi sumber daya alam, Miss. Itu potensi sumber daya alamnya ya. Silakan Bun, diceritakan gimana. Ya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Bu Arini, saya dari Bondowoso, Jawa Timur, Bunda. Kebetulan anak saya dua-duanya juga ada di Sekolah Alam Bondowoso. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Ada di Sekolah Alam Bondowoso. Jadi anak-anak ini alhamdulillah pernah saya bikinkan seperti ini. Waktu itu diajarin sama Bu Mira kalau nggak salah. Itu ketagihan mereka. Jadi benar-benar ketika tentang cacing tadi ya, anak-anak itu kan suka mancing dengan cacing gitu. Akhirnya mereka tahu alat pernafasan dan lain-lain itu, seperti kalau saya lihat itu mereka jadi, wah ini main-mainku dianggap serius nih sama mama gitu. Terus main-mainku benar-benar ditemenin nih sama mama gitu. Akhirnya mereka tuh ketagihan gitu. Alhamdulillah sekarang. Alhamdulillah. Detail gitu ya, diajari, makanya saya semangat sekali diajari yang detail, dan ini menurut saya ya ini peta ya, saya belajar memetakan ini gitu. Oke, terima kasih. Saya mau berbagi temanya, saya ambil hutan pinus karena hutan pinus adalah yang terdekat dengan kami dan tempat belajar alam yang sungguh asri gitu. Musik dan artnya itu membuat kerajinan dari bunga pinus yang kering gitu. Ini kita pernah praktek juga sih, cuman karena anak saya cowok semua, jadi mamanya nih yang agak ini gitu. Mereka asik sendiri dengan membuat kerajinan yang lain, tidak mengikuti arahan mamanya kalau kemarin itu. Oh iya. Gak apa-apa juga Bun. Yang anak-anak itu ternyata hasilnya dipajang gitu, jadi mereka bangga gitu, apapun bentuknya. Terus cookingnya memasak dengan menggunakan kayu bakar ranting pinus. Nah kebetulan aku menggunakan bata waktu itu, menggunakan batu bata, pakai wajan di depan rumah, cuman goreng telur ceplok sebenarnya. Cuman menggoreng telur ceplok di depan rumah menggunakan ranting-ranting itu tuh, wah itu ternyata berharga sekali untuk mereka. Iya. Tetapi waktu itu saya belum membuat spider web seperti ini, hanya main-main iseng-iseng aja, ternyata nyambung gitu. Iya.
Untuk matematika, karena anak saya kelas 3 dan kelas 4 itu kalau nggak salah, kemarin saya lihat materinya itu tentang pengukuran ya, tentang mengukur jarak, itu mungkin disesuaikan dengan yang ada di sekolah, menghitung jarak ideal pohon pinus menggunakan alat ukur, mungkin alat ukur meteran itu gitu. Ya. Jadi gimana sih orang itu kalau masih kecil pohon pinus itu kan kecil. Nanti kalau sudah besar kan jadinya rengket-rengket gitu kalau bahasa Jawanya. Jadi idealnya tuh berapa sih orang menanam? Nah, itu mungkin anak-anak perlu tahu. Terus leadership-nya bertanggung jawab menata dan meringkas kembali kegiatan cooking dan makan di hutan pinus. Jadi waktu itu kita gelar tiker, habis goreng telur ceplok, bawa nasi ke depan rumah, itu makannya di situ gitu. Iya, Dan iya. anak-anak bertanggung jawab mempersiapkan bersama kami, mempersiapkan dan meringkas kembali. Mungkin leadership-nya bisa di situ ya. Nanti bisa dikoreksi saya. Scouting-nya hutan pinus perhutani di depan rumah, ya sudah. Terus green lab-nya, waktu itu kami mencari biji pinus, pernah mencari biji pinus dan biji itu yang pohon mahoni yang pahit sekali. Jadi di situ ada pohon pinus dan ada beberapa pohon mahoni. Kita cari bijinya, lalu kita coba tanam tapi belum tumbuh. Nggak tahu kenapa. Jadi itu perlu inilah dicari caranya yang bagus gimana gitu. Tapi belum berhasil. Akhlak value-nya berdiskusi tentang penciptaan pohon di bumi gitu. Mungkin kenapa sih di perhutani itu mungkin ya, perhutani itu kenapa kok mengejarkan harus ada hutan kota. Mungkin ini termasuk di kota, Miss, tapi ada hutan begitu. Apakah karena oksigen dan lain-lain lah. Allah itu menciptakan oksigen itu untuk apa? Dari pohon. Nah, kayak gitu mungkin ya. Terus citizenship ini kayak kewarganegaraan gitu ya, Miss ya? Iya, kewarganegaraan. Kayak PPKN. Ya, PPKN. Tuh bahasa Inggrisnya citizens. Gitu ya. Citizenship-nya mencari tahu asal-usul pohon pinus di Indonesia. Mungkin di mana saja ada hutan pinus di Indonesia gitu mungkin. Mungkin seperti itu. Nanti bisa ditambah diusulkan apa mungkin tambahannya. Lalu bahasa, sains dan sosialnya mengidentifikasi bagian-bagian pohon pinus dan fungsinya. Jadi di sini tuh kebetulan pohon pinus itu ada getahnya yang diambil juga dan itu juga dijual oleh perhutani. Nah, itu bagian-bagian itu mungkin di dalam getahnya itu mengandung apa saja, lalu getahnya itu bermanfaat untuk apa saja, kok sampai dijual gitu. Mungkin seperti itu, Miss. Terima kasih, mohon sarannya. Barakallah Ibu. Tepuk tangan dulu kita ya. Masya Allah. Bunda Arini. Segitu dalamnya, Miss. Iya, Yuntik benar. Ya. Dan memang potensi yang ada di daerahnya ya, Miss Yuntik ya. Jadi Masya Allah dari ketiga ibu ini kita dapat tema banyak nih. Yang pertama kendaraan, yang kedua rumah, dan yang ketiga hutan tentang pohon pinus. Dan Bu Arini ya Bun ya. Benar ini BBA-nya juga sudah dapat ya. Dan salah satunya tadi itu potensi sumber daya alam di sekitar rumah Bu Rini itu ternyata adalah hutan pinus. Nah, gimana anak-anaknya diajak untuk mengulik hutan pinus mulai dari pohonnya, perawatannya, kemudian pemanfaatan bagian dari pohon pinusnya. Tadi udah keren banget ya Bun. Tinggal mungkin ditambahkan ini leadershipnya nanti tentang diskusi tentang bagaimana kita beradab dengan yang namanya pohon, menebang pohon sembarangan, terus bagaimana memperlakukan pohon, itu mungkin nanti bisa ditambahkan Bun ya, seperti itu. Ya, selebihnya seperti bunda-bunda yang lain keren, good job. Barakallah, semuanya keren. Terima kasih Bunda Arini. Semoga bisa diaplikasikan ini ya Bun ya, benar-benar bisa diaplikasikan. Nanti tema bulan depan beda lagi. Iya. Bulan depan lagi beda lagi seperti itu. Biar ini kayaknya habis cuma 1 pekan ini Bun mungkin. Oh, Masya Allah, bisa 1 pekan ya. Sudah habis ya. Ya, kalau memang bisa 1 pekan bikin lagi nggak masalah. Biar aktiviti anak-anak juga tidak membosankan di rumah ya. Seperti itu. Ya, barakallah Bu Rini. Kenapa Ibu? Oke, ya, sama-sama. Ada lagi nih? Oke, Miss Yuntik, ternyata di grup sekolah orang tua ada satu lagi yang mengirim. Ini dari Bunda Maulina. Bunda Maulina. Oke, ini menarik, berbeda lagi. Ini terkait dengan tumbuhan. Bunda Maulina, boleh bergabung bersama kami?
Iya, Miss. Oke, Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bun. Iya, jadi ini ikut belajar. Saya Maulina dari Kebumen, membuat spider web ya ini ya, tentang temanya tumbuhan. Kenapa saya pilih ini? Karena memang ketika kemarin COVID itu, saya memutuskan untuk membuat kebun kecil sekali di rumah, Ya. dan sepertinya masih kurang eksplor untuk anak begitu. Untuk tema tumbuhan ini, akhlak value yang diangkat adalah kita bisa menonton film tentang tumbuhan berzikir, karena beberapa kali memang anak bertanya tentang emang tumbuhan sholat ya Bun? Emang tumbuhan itu berzikir ya Bun? Caranya gimana? Mereka gimana cara berzikir gitu. Kemudian yang kedua, tentunya nanti berdiskusi bahwa tumbuhan itu juga makhluk hidup, kemudian adab terhadap tumbuhan, kemudian diskusi juga mengapa sih kita harus merawat tumbuhan. Kemudian musik and art, membuat craft dari tumbuhan, baik berupa cap ataupun nanti batik, ataupun nanti karya yang lain sambil nyari-nyari. Kemudian bisa buat hiasan kepala dari tumbuhan untuk gerak dan lagu. Kemudian membuat lagu tentang tumbuhan, karena beberapa kali saya amati ini anak tahu-tahu bisa buat lagu gitu dengan celetahan-celetahannya. Kemudian untuk cooking, memasak dari tumbuhan di sekitar rumah berupa makanan utama dan dessert, karena memang konsentrasi yang dari kebun yang ada di rumah itu memang banyak untuk konsumsi itu. Kemudian matematik, dia masih kelas 1 SD sih, cuman pengen nyoba nanti bisa membedakan antara mana tumbuhan yang tanaman hiasan, mana yang kemudian tumbuhan untuk konsumsi, dan dia menghitung berapa jumlah yang ada di rumah perbanding berapa jumlahnya, banyak yang mana begitu. Kemudian masih matematik juga menghitung kebutuhan untuk memasak, misalnya butuh berapa jumlahnya, dan kemudian mengenalkan dengan timbangan dengan gram dan seterusnya. Untuk leadership ini nanti mencoba lagi untuk bagaimana dia bisa bertanggung jawab untuk merawat tumbuhan dengan menyiram tumbuhan setiap sore hari. Kemudian untuk outingnya, karena kita hanya sekitar 15 km dari pantai gitu, maka ingin ngenalin ke anak tentang jenis-jenis tumbuhan yang ada di pantai gitu. Kebetulan pantai kami juga masih pantai yang cukup ekosistemnya lumayan lengkap gitu ya. Kemudian outing ke tetangga, identifikasi tumbuhan yang dimiliki tetangga rumah, ada apa saja. Kemudian untuk green lab-nya ya tentunya merawat tanaman yang ada di rumah, membersihkan rumput, apalagi ini musim hujan gitu ya, tentunya menyiram juga. Kemudian untuk sains, dikenalkan sebetulnya ya dengan 2 macam tumbuhan, dikotil dan monokotil, tapi mungkin secara istilah juga belum terlalu dikenalkan, hanya mengenalkan oh ini ternyata batangnya beda ya gitu, sekaligus mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan, kemudian membuat untuk bahasa, membuat lirik lagu, dan juga menceritakan tentang tumbuhan yang ada di rumahku. Nah, untuk citizenship ini belum ada ide nih, apakah kemudian bisa digabungkan dengan outing ke tetangga itu, sehingga kemudian dia bisa belajar untuk permisi, saya ini boleh tidak saya menghitung tumbuhan yang ada di rumah, belajar gitu. Apakah boleh begitu atau bagaimana, Miss kita? Terima kasih. Ya, Masya Allah, Barakallah. Tepuk tangan dulu buat Bunda siapa? Maulina. Buat Bunda Maulina. Terima kasih Ya. Bun, keren banget. Keren ya. Kalau sekarang deket pantai. Betul. Nah, masa hari ini kita banyak ilmu, Mengeksplor eksplor ya. banyak ya, pantai, hutan, kota tadi, dan di kota juga. Untuk Bunda Maulina, citizenship bisa nih, saya dapat ide, mungkin yang ditekankan adalah kerjasama memelihara tanamannya. Jadi pembagian tanggung jawab hak dan tanggung jawab memelihara tanamannya itu kerjasamanya dengan di rumah, dengan saudara, dengan orang tua, itu yang ditekankan. Itu bisa juga digabung dengan leadership seperti itu. Keren ya, keren Miss Nindi. Kita dapat banyak
banyak Insight potensi ya, SDA iya. ya, potensi SDA yang luar biasa, beda-beda dan keren semuanya. Barakallah. Semoga bisa diaplikasikan dan istiqomah sih intinya ya. Betul, betul, betul. Hari ini semangat nih, nanti tutup Zoom. Aduh, Tidak cucian banyak. Semoga Itu. teraplikasi ya di Semoga rumah Miss Yuntik ya. teraplikasikan, semoga Iya. bisa diaplikasikan Oke. dan semoga keistiqomahan bisa dikasih kemudahan sama Allah ya. Oke. Barakallah Bu Maulina, udah keren banget. Makasih, Sangat bisa. Bunda. Makasih banyak. Sama-sama. Oke, Iya. itu luar biasa Miss Yuntik hari ini ya. Iya. Banyak sekali kita mendapatkan pembelajarannya. Amin. Oke, karena sudah mau jam 11 nih Bunda, mungkin ada statement terakhir dari Miss Yuntik untuk pesan-pesan ayah Bunda di rumah. Untuk pesan-pesannya terakhir dari saya nanti aja. Saya pengen satu orang Bunda Oke, dulu deh menyampaikan kesannya pesan hari ini. Hari ini. Oke, boleh, boleh. Kalau bisa yang belum presentasi, kalau Oke. bisa ya. Bunda yang lama juga nggak apa-apa. Boleh, Bunda lama. Bunda lama. Bunda yang sudah saya kenal juga boleh. Iya, kita mau Tapi nggak usah testimoni. ditunjuk ya, Iya, testimoni aja. untuk Atau hari siapa- ini. Yang belum presentasi, mangga Bunda. Siapa yang Sangat bersedia? Silahkan. Silakan Bunda. Ada? Masya Allah, mungkin masih malu-malu. Atau Masih malu ya? Atau ada kegiatan lain mungkin Miss Yuntik. Oh, siap. Atau boleh yang tadi presentasi mau menyampaikan, boleh. Yang masih baru? tentang Boleh tentunya. BBA boleh juga. Mm-mm. Coba satu orang saja. Mas Riyadid mungkin dibuka pesertanya. Boleh Bunda? Ya, sebentar. Oke. Boleh Bun, silakan. Mangga. Oh Oke. Bunda Arini. Mangga Bunda Arini. Kesan ya Bun. Ya, boleh kesan. Kesan saya dengan materi ini, dengan materi kali ini, materi hari ini, susah diungkapkan dengan kata-kata Bunda. Oh, Masya Gimana? Allah. Susahnya. Kalau susah tuh Ini gimana nih? Jadi ini bingung. susahnya. Ini susahnya karena terlalu menyentuh hati Hati atau gimana nih? terlalu susah. Ada hati dan seakan-akan itu kemarin itu nggak kepikiran dengan hal ini gitu ya. Terus saya pikir lagi, Masya Allah. Jadi kalau misalkan di lingkungan sekitar kita ini banyak banget hal-hal yang bisa dipelajari oleh anak-anak gitu loh. Iya. Apa ya? Mungkin di sekolah, kalau di sekolah konvensional mereka hanya mendapatkan sekelumit gitu mungkin ya. Tetapi kalau di sekolah alam, alhamdulillah anak saya juga sudah pindah ke sekolah alam, sebelumnya belum. Tapi dengan adanya kurikulum di rumah ini menjadi menyempurnakan begitu. Jadi kayak melengkapi ya. Pinus, kayak hutan pinus gitu ya. Saya nggak ada, pertamanya nggak ada inisiatif untuk anak-anak ini mengetahui hutan pinus itu apa. Padahal ini anak-anak dengan belajar ini, anak-anak bisa melihat, menyentuh, praktek langsung apa manfaatnya begitu. Iya, Masya Allah, alhamdulillah. materi hari itu kemarin itu masih nggak kepikiran. Setelah ada sekolah orang tua satu mungkin agak kepikiran. Nah, sekarang ini eksekusinya begitu. Iya, Masya alhamdulillah, Allah, Masya Allah ya, alhamdulillah. barakallah. Semoga Dan, ini. saya betul depan rumah saya ini pohon pinus, Miss. Oh, Benar-benar iya, asik iya. banget itu. Wah, Emang dekat ke rumah itu iya ya. ya, itu tanaman Ya. bisa sangat diekspor banyak itu ya. Dan Keren. di rumah saya itu sudah saya kasih polybag seperti ini, tetapi anak-anak itu belum begitu. Nah, ini untuk apa? Saya juga belum begitu ngeh ini untuk apa. Tetapi dengan adanya materi kali ini tuh saya jadi tahu, oh iya, saya harus begini gitu, Miss. Alhamdulillah. Mohon maaf. Iya, keren Bun. Semangatnya Terima semoga kasih. terjaga ini Bu Arini ya. Keren banget. Alhamdulillah, Masya Makasih Allah. Bun, Makasih Masya Allah. banyak ya Bun ya. Testimoninya Semakin luar menambah biasa. semangat saya nih juga di rumah. Iya.
Dengan semoga juga menginspirasi bunda-bunda yang lain juga semakin bersemangat ya. Di tengah pandemi ini biar nggak pusing dengan corona terus. Iya. Apalagi ini karena ada virus corona jadi masih banyak di rumah ya orang Iya, di tuanya. rumah. Miss Semoga Yuntik ya. mendapat inspirasi lagi untuk Benar. membuat kegiatan lebih seru-seru lagi di Betul, rumah sama gitu ya. anak-anak. Seperti itu. Terima kasih Oke. banyak ya Bu Arini atas kesan-kesannya ya. Seperti itu. Baik, Sama-sama Bunda. sama-sama. Kalau dari saya sih Miss Nindi udah selesai ya waktunya ya. Sudah selesai Miss Yuntik. 2 menit lagi. Mm-mm. Dari saya pesannya apa ya, buat khususnya buat saya sih intinya ya. Jadi semoga apa yang sudah Allah kasih ini ya, segala nikmat, tumbuhan makhluk hidup yang di sekitarnya dan terutama di rumah, kemudian nikmat sehat, dalam kondisi sehat, kita bisa memaksimalkan potensi kita sebagai seorang ibu untuk merangsang potensi anak-anak kita di rumah. Miss Nindi, itu aja sih dari Ya saya. Allah. Semangat, jangan mudah putus asa. Tetap Berdoa- istiqomah ya. Tetap istiqomah, berdoa terus sama Allah diberi kesabaran ya. Iya. Kan naik turun kan pasti itu ya. Dari saya sih seperti itu. Semoga materi hari ini menjadi salah satu apa sih, bukan pijakan juga, inspirasi lah. Jadi yang kemarin masih ini mau ngapain di rumah biar anak seru. Nah, dari materi ini semoga bisa dapat ide tadi kayak Bu Arini, jadi tahu oke, aku akan membuat kegiatan sepekan kayak gini atau sebulan atau per 2 pekan silakan Masya ya. Allah. Siap, Dari siap. saya mohon maaf jika banyak kata-kata yang kurang berkenan. Ilmunya masih sedikit. Jadi sama-sama masih belajar. Seperti itu Miss Nindi ya. Oke, Cukup Miss dari Yuntik. saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Bunda pertemuan kita pada pagi hari menjelang siang ini. Betul dikatakan Miss Yuntik, semoga menambah ide lagi ya, inspirasi kita, kesabaran kita ya, karena memang mendampingi anak di rumah itu luar biasa ya Miss Yuntik ya. Oke, kami harap ayah bunda tidak berpuas diri ya, agar bisa terus mencari dan mencari terus. Dan tentunya tetap saksikan dan ikuti Sekolah Orang Tua ya di episode selanjutnya. Dari kami terima kasih banyak ayah bunda, semoga ayah bunda tetap konsisten ya mengikuti kegiatan ini dan menambah lagi wawasan dan inspirasinya. Kami cukupkan dengan baca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, membaca istighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan membaca kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami berdua undur diri, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ayah bunda.